Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah Firdausi dari Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Sebagai tugas pendidikan Pancasila, saya akan mempresentasikan materi bab 9 mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan publik. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Latin, artinya kata para, dan deigma. Para berarti di samping atau di sebelah, sedangkan deigma berarti model, teladan, dan ideal. Paradigma juga didefinisikan sebagai satu set asumsi-asumsi penyederhanaan dan teori informal yang menggambarkan bagaimana dunia bekerja dan yang menyediakan kerangka acuan bagi manusia untuk memandang kehidupan dunia di sekelilingnya. Sehingga, bila kita kaitkan dengan Pancasila sebagai paradigma, maka Pancasila merupakan sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah tujuan dari pembangunan. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Berikutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik dapat diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kelima, tidak dapat tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir, rangkuman. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi dasar syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.